Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel Kuda Laut. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Masih dalam pembahasan tentang mengukur suhu cairan minyak dengan termometer cairan dalam kaca atau liquid in glass thermometer. Ini adalah bagian yang keempat dengan pembahasan tentang inspeksi, verifikasi, dan kalibrasi termometer cairan dalam kaca. Semoga bermanfaat. Amin. Inspeksi. Termometer cairan dalam kaca harus diperiksa dari kerusakan sebelum setiap digunakan. Jadi sebelum setiap digunakan, termometer harus diperiksa dari adanya kerusakan. Hal ini untuk memastikan bahwa kaca termometer tidak pecah atau retak, kolom cairan tidak terpisah, sehingga kolom cairan masih tersambung, dan semua tanda atau marka dari skalanya masih bisa terbaca. Termometer yang pecah atau retak harus tidak digunakan dan harus dibuang. Termometer harus diganti jika skala atau hurufnya tidak terbaca. Termometer yang skala dan hurufnya jelas, mudah dilihat, akan mengurangi kemungkinan kesalahan pembacaan suhu. Jangan pernah menggunakan termometer dengan kolom cairan yang terpisah. Sambungkan kembali kolom cairan yang terpisah menggunakan metode sesuai dengan panduan dari pembuatnya. Jika kolom cairan telah menyatu kembali, termometer dapat digunakan asal akurat dalam batas yang ditentukan melalui pengujian. Termometer gelas dengan kolom cairan yang terpisah atau terputus. Ini adalah beberapa contoh termometer yang kolom cairannya terpisah. Kebersihan termometer. Termometer harus selalu dijaga kebersihannya. Termometer harus dibersihkan untuk menghindari terbentuknya lapisan minyak yang bersifat isolasi, terutama setelah digunakan pada minyak berat atau minyak dengan titik tuang yang tinggi. Termometer yang bersih memudahkan pembacaan skala dan marka yang terdapat pada termometer. Termometer armored case sangat rentan terhadap terbentuknya lapisan minyak yang bersifat isolasi. Karena itu, termometer kaca harus sering dilepas dari kisnya atau wadah logam dan dibersihkan. Verifikasi. Verifikasi dilakukan dengan membandingkan antara termometer dan alat ukur suhu lain yang berfungsi sebagai referensi atau termometer referensi. Alat ukur referensi ini harus merupakan alat uji dengan resolusi dan akurasi yang sesuai yang dapat ditelusur ke National Meteorology Institute. Toleransi verifikasi yang diizinkan
antara termometer operasi dan termometer referensi ditunjukkan pada tabel berikut. Untuk servis pengukuran suhu ambien, toleransi verifikasi yang diizinkan adalah plus minus 1 derajat Celcius. Untuk pengukuran suhu statis, toleransinya adalah plus minus 0,3 derajat Celcius. Dan untuk transaksi kuantitas, toleransinya adalah plus minus 0,25 derajat Celcius. Dan seterusnya. Perbedaan yang melebihi toleransi menunjukkan perlu adanya kalibrasi atau penggantian termometer. Verifikasi satu titik. Verifikasi satu titik dapat dilakukan pada titik S, suhu operasi, suhu ambien, atau suhu berapa saja yang berada di dalam rentang suhu termometer. Verifikasi satu titik pada titik S dilakukan dengan menggunakan titik S. Verifikasi pada suhu operasi dilakukan dengan pencelupan termometer dan alat ukur suhu referensi ke dalam cairan yang diukur suhunya. Verifikasi suhu ambien bisa dilakukan dengan menempatkan termometer dan alat ukur suhu referensi di dalam wadah yang berisi air. Verifikasi pengukuran dinamis dilakukan dengan termowel uji. Verifikasi multi-point atau multi-titik. Perbandingan dilakukan pada 3 titik suhu atau lebih untuk memastikan bahwa termometer akurat dalam batas yang diberikan. Biasanya, titik pemeriksaan ada di sekitar 10%, 50%, dan 90% dari rentang suhu di mana termometer akan digunakan. Verifikasi periodik. Pada termometer yang bekerja terus-menerus atau continuous service thermometer. Jangka waktu verifikasi adalah triwulanan, harus menjadi persyaratan yang minimal, yaitu jangka waktu maksimal antara verifikasi. Pemeriksaan yang lebih sering dianjurkan untuk dilakukan, misalnya pada setiap kali meter proofing. Pada termometer merkuri atau air raksa dalam kaca. Termometer air raksa dalam kaca yang telah dikalibrasi diverifikasi setiap tahun pada satu titik, seperti pada titik S. Jika hasil verifikasi menunjukkan perubahan yang lebih besar dari akurasi termometer, maka perlu dilakukan kalibrasi ulang atau penggantian. Termometer cairan
dalam kaca. Termometer cairan dalam kaca dengan cairan organik memerlukan kalibrasi setiap tahun. Verifikasi titik S atau ice point. Persiapan titik S. Verifikasi titik S dilakukan dengan menggunakan titik S yang terbuat dari campuran es dan aquades. Titik S adalah suhu kesetimbangan es dan air jenuh udara atau air saturated water yang terjadi pada hampir tepat 0 derajat Celcius. Air jenuh udara adalah air yang sudah tidak dapat melarutkan udara di sekitarnya karena sudah jenuh. Es dihancurkan atau diserut menjadi potongan-potongan kecil dan dimasukkan ke dalam wadah terisolasi atau termos es hingga penuh. Kemudian isi rongga dengan aquades hingga membentuk es yang mencair, tetapi tidak cukup untuk mengapungkan es. Tutup permukaan es dengan penutup buram dan didiamkan. Sedot sebagian air dari es yang mencair dan tambahkan lagi es untuk menggantikan es yang telah mencair. Titik es siap digunakan bila sudah didiamkan sekitar 15 hingga 30 menit. Es telah jenuh dengan aquades, tetapi tidak mengapung di dalam wadah dan tidak kelebihan air. Untuk lebih jelas, berikut ini ditunjukkan beberapa gambar proses pembuatan titik es. Ini adalah es yang sudah diserut. Kemudian selang sifon dimasukkan. Selang ini digunakan untuk mengeluarkan kelebihan air es yang mencair. Kemudian mengisi termos dengan es serut dan dilanjutkan dengan mengisi aquades. Selanjutnya, biarkan beberapa saat sehingga titik es siap untuk digunakan. Kondisi campuran es serut dan aquades suhunya telah 0 derajat Celcius dapat dilihat dari warna esnya. Pada gambar sebelah kiri, es serut berwarna putih menunjukkan suhunya di bawah 0 derajat Celcius. Dan pada gambar sebelah kanan, es serut berwarna bening yang suhunya 0 derajat Celcius. Membaca termometer pada titik es. Pembacaan titik es dilakukan dengan memasukkan termometer ke dalam titik es yang sudah disiapkan. Termometer harus dibersihkan dengan aquades yang dingin atau es serut sebelum dimasukkan ke dalam titik es. Tangan operator harus dicuci bersih atau dengan memakai sarung tangan plastik. Hal ini untuk mencegah
benda asing atau garam keringat dari tangan masuk ke dalam titik es. Es dan air harus dibebaskan dari kontaminan. Kemudian membuat lubang pengukuran di bagian tengah dengan batang logam yang bersih sampai kedalaman sesuai kedalaman perendaman termometer. Masukkan termometer ke dalam lubang pengukuran dan diamkan beberapa saat hingga sistem mencapai keseimbangan termal. Jangan mendiamkan terlalu lama karena es akan mencair dan sistem tidak lagi berada pada kondisi ice point. Kemudian baca dan catat data pengukuran suhu ice point. Berikut ini ditunjukkan gambar mempersiapkan termometer untuk pengukuran pada titik es. Ini adalah gambar pembersihan termometer dengan es serut, pendinginan termometer sebelum pengukuran titik es. Dan berikut ini adalah gambar pengukuran pada titik es. Yang pertama ini pembuatan lubang dengan batang logam yang bersih untuk termometer. Kemudian memasukkan termometer sampai kedalaman perendaman yang sesuai. Gambar ini menunjukkan pengukuran pada titik es dari termometer perendaman parsial. Ini adalah titik pembacaan. Kemudian yang kedua ini adalah pengukuran pada titik es dari termometer perendaman total. Dan ini adalah titik pembacaannya. Yang berwarna gelap ini adalah cover atau penutup. Kalibrasi termometer. Semua alat ukur suhu yang digunakan untuk custody transfer harus dikalibrasi terhadap standar referensi yang dapat ditelusur ke NMI. Termometer cairan dalam kaca harus dilengkapi dengan sertifikat kalibrasi yang merinci koreksi yang diterapkan pada pembacaan yang teramati. Termometer merkuri dalam kaca atau mercury in glass thermometer yang dipergunakan di bawah suhu 200 derajat Celcius hanya memerlukan satu kali kalibrasi pada multititik sepanjang masa pakainya. Setiap tahun wajib dilakukan verifikasi titik es atau verifikasi multititik. Termometer cairan dalam kaca dengan cairan organik atau low hazard liquid in glass thermometer setidaknya harus dikalibrasi multititik setiap tahun. Termometer referensi
harus diverifikasi setiap tahun pada titik S dan hanya dikalibrasi ulang jika di luar toleransi. Sertifikat kalibrasi. Hasil kalibrasi termometer harus didokumentasikan dalam laporan atau sertifikat kalibrasi. Setelah menyelesaikan proses kalibrasi, pihak yang melakukan kalibrasi harus menyampaikan atau memberikan laporan atau sertifikat kalibrasi yang memuat antara lain identitas termometer yang dikalibrasi, seperti nomor seri, tipe, pabrik pembuat, rentang ukur, dan resolusi. Identitas pemilik termometer, tanggal pelaksanaan kalibrasi, badan atau individu yang melakukan kalibrasi, metode dan prosedur yang digunakan untuk kalibrasi, identitas termometer referensi yang digunakan untuk kalibrasi, hasil kalibrasi, antara lain titik-titik kalibrasi, koreksi, dan ketidakpastian. Kondisi ruang kalibrasi, seperti suhu dan kelembaban. Informasi ketertelusuran alat ukur referensi yang digunakan. Tanggal berakhirnya sertifikasi. Demikian video ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk subscribe, share, like, dan komen. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.